Hai teman-teman, selamat datang di channel saya, Suket Ijo Channel. Sebelum kita lanjut ke ceritanya, Suket Ijo Channel ingin berbagi info buat teman-teman sekalian yang sedang membutuhkan sneakers, kaos dan sendal dengan harga yang murah tapi dengan kualitas yang baik. Silahkan kunjungi toko kami, Ravania Lariskan, dan link akan kami sertakan di deskripsi. Berikut sebagian produk-produk yang kami tawarkan. Oke, kalau gitu mari kita lanjut ke ceritanya lagi. Pendekar Sadis, serial Pedang Kayu Harum, bagian ke-78. Tapi, Hong Moy ditolong dan menjadi murid Nenek Lem Sin. Sejak bertemu dengan adikmu, Tai Hiap, Nenek Lem Sin sudah tak ada lagi di permukaan bumi ini, yang ada hanyalah aku, Toan Kim Hong. Han Tiong masih belum yakin benar maka dia cepat menoleh kepada adiknya, diguncang-guncangnya. Apa artinya ini, Sin Te? Apa artinya ini? Tian Sin memegang tangan kakaknya. Tiongko, janganlah kau serang aku lagi, sampai mati pun aku tidak mungkin mau melawanmu. Marilah kita bicara baik-baik dan dengarkan ceritaku. Yang menjadi Nenek Lem Sin itu adalah nona ini, Toan Kim Hong. Dan dia telah menjadi kekasihku, tunanganku, istriku. Pemuda itu menarik tangan kakaknya, diajak duduk di atas padang rumput tak jauh dari tempat itu, diikuti oleh Kim Hong yang tersenyum melihat betapa Han Tiong kini menurut saja ditarik adiknya, tidak lagi marah-marah seperti tadi. Dengan panjang lebar Tian Sin kemudian menceritakan segala pengalamannya, tanpa ada yang dirahasiakan kepada kakak angkatnya itu. Betapa dia pernah gagal membalas kepada si Tian Ong dan betapa dia kemudian mempelajari ilmu-ilmu peninggalkan ayah kandungnya di Himalaya. Diceritakannya, ketika dia membalas dendam kepada semua musuh-musuh orang tuanya, dan juga musuh-musuh yang telah membuat keluarga Chiu terbinasa, betapa dia bertemu dengan Lem Sin yang kemudian menjadi Kim Hong dan menjadi istrinya. Dengan dibantu oleh wanita itu dia lalu berhasil membunuh si Tian Ong dan Pak San Kui berikut semua muridnya. Memang dalam dendam dan sakit hatiku, aku berlaku kejam terhadap mereka, Tiongko. Juga para penjahat yang bertemu denganku, kubasmi secara kejam. Aku sakit hati sekali terhadap mereka, sakit hati sejak orang tuaku terbunuh, sampai ketika keluarga Chiu juga terbasmi. Diam-diam aku telah bersumpah untuk membasmi semua penjahat di dunia ini. Han Tiong mendengarkan dengan penuh perhatian dan kadang-kadang menahan napas waktu adiknya menceritakan cara adiknya itu menyiksa dan membunuh para penjahat dan musuh besar itu. Lalu dia berkata, akan tetapi, engkau telah membunuh Pangeran Toan Ong yang terkenal budiman. Itu merupakan kesalahanku mudah terbujuk fitnah seorang wanita jahat, katanya. Kemudian dia pun terang-terangan menceritakan tentang pertemuannya dengan Kim Lan. Betapa dia dibohongi Kim Lan sehingga membunuh Toan Ong. Kemudian betapa setelah tahu akan rahasia Kim Lan dia lalu merusak wajah wanita itu. Kakak angkatnya bergidik mendengar semua penuturan yang diceritakan secara terang-terangan itu. Nona Toan, tadi engkau mengatakan bahwa urusan di Kunlun Pai itu adalah urusanmu. Sebenarnya, bagaimanakah hal itu terjadi dan mengapa engkau sampai bentrok dengan Kunlun Pai? Begini, Tai Hiap, nanti dulu, Nona. Kalau engkau bakal menjadi istri adikku, kenapa engkau menyebutku Tai Hiap segala? Membuat hatiku menjadi tidak enak saja. Baiklah, Tiongko, Kim Hong berkata sambil tersenyum manis, meniru panggilan Tian Sin terhadap Han Tiong. Han Tiong tersenyum gembira. Nah, begitu lebih baik bukan, Sin Te? Dan kelak apabila kalian telah punya anak, boleh sebut Toapek, Uwa, padaku. Mereka bertiga tertawa lagi dengan gembira. Akan tetapi tidak lama kemudian Kim Hong lalu menceritakan tentang riwayatnya, tentang kematian ayahnya, seorang pangeran yang dianggap buronan oleh kaisar sehingga terus dikejar-kejar sampai akhirnya hidup sengsara dan mati sebagai buronan. Diceritakannya kenapa dia menaruh dendam kepada supeknya, yaitu Gou Guatleng yang kemudian menjadi Jit Goat Tosu dan bertapa di Kunlun Pai,
betapa dia dibantu oleh Tian Xin lalu mendatangi Kunlun Pai, dengan baik-baik minta menghadap ketua Kunlun Pai dan minta bertemu dengan Jit Goat Tosu tanpa melibatkan Kunlun Pai sama sekali. Kemudian tentang pertemuannya dengan supeknya yang sangat lihai, sehingga terpaksa mereka berdua pun akan kalah kalau saja supeknya itu tidak mengalah. Bahkan akhirnya supeknya itu membunuh diri untuk menebus penyesalannya tentang kesengsaraan hidup sutenya, yaitu Pangeran Toan Suong. Urusan antara keluargaku dan supek Gou Guatleng adalah urusan pribadi, dan kami sama sekali tidak menyangkutkan Kunlun Pai. Akan tetapi sungguh para Tosu Kunlun Pai itu tidak tahu diri. Supek mati karena membunuh diri, karena dia merasa menyesal, dan baru sesudah dia membunuh diri, aku melihat kenyataan bahwa sebenarnya supek sangat mencinta mendiang ayahku. Kematian supekku sungguh sama sekali tidak ada sangkut pautnya dengan Kunlun Pai, akan tetapi para Tosu itu dengan membabi buta mengeroyok kami, bahkan kini melaporkan kami kepada tokoh-tokoh Kang Ou. Kim Hong mengepal tinjunya. Gadis ini dengan terus terang menceritakan semua riwayatnya. Mendengar cerita nona itu, Han Tiong menarik napas panjang. Dia merasa kagum sekali terhadap kakek yang bernama Ku Guatleng atau Jit Goat Tosu itu. Beliau seorang bijaksana. Sayang sebelumnya kalian tidak tahu tentang hal itu sehingga terpaksa nyawa seorang yang begitu bijaksana harus dikorbankan secara sia-sia. Tahukah kalian kenapa beliau membunuh diri? Bukan hanya karena penyesalannya, melainkan untuk mencegah kalian berdua, karena kalau sampai beliau mati di tanganmu, maka hal itu akan membuat engkau seorang murid durhaka dan selamanya engkau akan menyesali perbuatanmu itu. Di atas dunia ini, tidak semua perkara akan dapat diatasi dengan kekerasan. Ilmu silat hanya patut dipergunakan mencegah terjadinya kejahatan, melindungi diri sendiri dan juga orang-orang lain yang terancam bahaya. Akan tetapi, kalau ilmu silat dipergunakan untuk melampiaskan dendam, maka itu menjadi ilmu terkutuk, menjadi ilmu hitam. Dua orang itu mendengarkan sambil tertunduk. Berhadapan dengan kakaknya, Tian Xin merasa kehilangan semua semangat perlawanannya, membuat dia seperti mati kutu. Hal ini adalah karena perasaan cinta kasih dan hormat yang amat besar, membuat dia tidak mungkin dapat menentang atau membantah. Bukan karena takut, melainkan karena cinta dan juga apapun yang keluar dari mulut kakaknya itu terasa olehnya amat tepat dan tidak mungkin dapat dibantah kebenarannya lagi. Keadaan menjadi serius lagi sesudah Han Tiong bicara dengan sungguh-sungguh. Dalam menghadapi keadaan ini, di mana dia merasa dirinya tenggelam tak berdaya, dan bahkan Kim Hong yang agaknya berwatak pemberontak itu pun terdiam, Tian Xin merasa tidak enak sekali dan dia pun mencoba untuk memecahkan suasana itu dengan berkelakar. Aduh, Tiongko, lama tidak bertemu denganmu. Sekali berjumpa, engkau agaknya seperti telah menjadi seorang pendeta. Kuliahmu penuh dengan hal-hal batiniah belaka. Han Tiong tersenyum, akan tetapi jawabannya tetap saja serius. Sinte, mana mungkin kita mengabaikan soal-soal batiniah? Hidup ini bukan hanya lahirlah belaka, bukan? Lahir dan batin haruslah serasi, maju bersama-sama, karena kalau tidak demikian, kita tentu akan terjeblos ke dalam lembah sengsara. Batin yang waspada membuat orang menjadi bijaksana, Sinte. Semua ucapanmu memang benar, Tiongko. Akan tetapi aku ingin mendengar tentang segi lain dari hidupmu semenjak kita berpisah. Bagaimana keadaan ayah dan ibu? Dan bagaimana dengan keadaan Lian Hong? Kini ringan saja lidah Tian Xin menyebut nama ini, tanpa ada rasa berat sedikit pun di hatinya, tanda bahwa dia memang sama sekali sudah tidak mengharapkan gadis itu, dan hal ini pun amat terasa oleh Han Tiong yang menjadi lega. Dia tahu bahwa adiknya telah mendapatkan seorang pengganti, seorang gadis yang harus diakuinya dalam segala hal tidak kalah dibandingkan dengan Lian Hong. Bahkan lebih cantik dan dalam hal ilmu silat jauh lebih lihai. Ayah dan ibu baik-baik saja, biarpun mereka juga amat mengharapkan kedatanganmu, Sinte. Dan adik Lian Hong juga baik-baik saja, sekarang sudah tinggal di Lembah Naga bersama kami. Engkau tahu, Sinte, di mana aku menemukan Hong Moi, di sarang Datuk Sesat Lem Sin, bahkan sempat menjadi murid datuk itu yang ternyata juga telah menolong dia ketika terjadi keributan itu.
Han Tiong tersenyum dan memandang kepada Kim Hong yang hanya tersenyum saja. Tentu saja Tian Xin sudah tahu tentang hal itu dari Kim Hong. Dia hanya mengangguk-angguk dan berkata, syukurlah kalau dia telah berada di lembah naga. Bukankah kalian sudah menikah sekarang, Tiongko? Han Tiong menggelengkan kepala lalu memandang kepada adiknya. Aku selalu mengulur waktu untuk itu, Sinte. Aku tidak mau menikah sebelum engkau pulang. Kenapa begitu? Tian Xin bertanya kaget. Han Tiong mengerling kepada Kim Hong, kemudian berkata, tadinya aku selalu meragu, adikku, mana mungkin aku bisa hidup bersenang-senang sendiri saja sementara engkau masih belum ku ketahui keadaanmu? Akan tetapi sekarang lain lagi. Tapi sudahlah, ada hal lain yang lebih penting dan perlu kubicarakan denganmu, Sinte, juga denganmu, Nona Toan. Hal penting apakah, Tiongko? Jawab kedua orang itu hampir berbarengan dan mereka berdua memandang kepada Han Tiong dengan penuh perhatian. Bukan lain tentang pertanggungan jawab, adik-adikku. Tanggung jawab akan perbuatan diri sendiri merupakan syarat mutlak bagi seorang pendekar. Oleh karena itu, aku minta kepadamu, Sinte, agar engkau suka mempertanggungjawabkan semua perbuatanmu di Kunlun Pai dan menyerahkan diri. Tiongko, Tian Xin memandang dengan mata terbelalak. Tiongko, tadi sudah kukatakan bahwa urusan Kunlun Pai adalah urusanku sendiri. Kim Hong membantah. Tian Xin tidak bertanggung jawab, aku yang bertanggung jawab. Han Tiong menggeleng kepala dan menghela napas. Adik Kim Hong, biarpun aku tahu bahwa ilmu silatmu sangat hebat, akan tetapi agaknya namamu tidaklah sedahsyat nama julukan Sinte sebagai pendekar sadis, sehingga pihak Kunlun Pai menekankan pendekar sadis dalam peristiwa di Kunlun Pai itu sebagai pelaku utamanya. Lagi pula, jelas bahwa Sinte turut pula turun tangan, maka dia tidak mungkin dapat lepas dari tanggung jawab. Selain itu, sesudah kalian berdua menjadi calon jodoh, bukankah berarti tanggung jawab yang seorang juga menjadi tanggung jawab yang lain? Maka, ku minta, marilah kita pergi ke Kunlun Pai, biarlah aku yang akan mengantar kalian. Kunlun Pai adalah perkumpulan orang-orang gagah yang tentu akan bersikap bijaksana. Tian Xin menggelengkan kepalanya lalu memegang lengan kakaknya. Tiongko, engkau tidak tahu. Mereka itu memusuhi aku, memusuhi kami. Mereka itu membenciku. Ketika kami berada di Kunlun Pai, kami sudah menjelaskan bahwa kami tidak memusuhi pihak Kunlun Pai. Bahkan ketika mereka itu mengeroyok dan hendak menangkap kami sengaja mengalah dan tidak membunuh seorang pun. Kami melarikan diri. Mana mungkin sekarang kami harus menyerahkan diri begitu saja padahal kami tidak bersalah terhadap mereka? Han Tiong membalas pegangan adiknya itu. Adikku, sudah kukatakan bahwa Kunlun Pai bukanlah perkumpulan jahat, melainkan perkumpulan para pendekar dan dijunjung tinggi oleh para pendekar di seluruh dunia persilatan. Kalian sudah menyebabkan kematian Jit Goat Tosu yang dianggap sebagai saudara sendiri oleh para pimpinan Kunlun Pai, dan kematian itu terjadi di Kunlun Pai, dan kini engkau masih mengatakan bahwa Kunlun Pai tak ada sangkut pautnya sama sekali? Biarpun begitu, Kunlun Pai tidak mau membalas dendam begitu saja terhadapmu, Sinte, melainkan mau minta pertimbangan dan keadilan dalam pertemuan para pendekar. Mereka ini hendak menangkap kalian untuk dimintakan pengadilan, sama sekali bukan untuk membalas dendam dan mencelakai kalian. Tahukah engkau bahwa menurut kabar yang kudapatkan di jalan, pihak Kunlun Pai bahkan akan minta pertanggungan jawab Chin Ling Pai dan ayah kita di Lembah Naga? Nah, sebagai seorang gagah, marilah kuantar engkau menghadap ke Kunlun Pai, menyerahkan diri dan menghadapi pengadilan dengan gagah pula. Percayalah, kalau nanti terjadi ketidakadilan, aku yang akan membelamu, kalau perlu dengan taruhan nyawaku. Tian Xin menjadi ragu-ragu kemudian menoleh kepada Kim Hong. Akan tetapi Kim Hong mengerutkan alisnya dan gadis itu lalu menggeleng kepala. Aku tidak akan menyerahkan diri kepada tosu-tosu bau itu. Tian Xin juga membayangkan betapa akan malunya untuk menyerahkan diri, dan tentu para tosu yang merasa sakit hati itu akan berdaya sedapat mungkin untuk bisa membalas dendam. Pula, dia tidak mau kalau sampai perbuatannya harus dipertanggungjawabkan oleh semua keluarga Chin Ling Pai,
apalagi ayah angkatnya juga harus turut bertanggung jawab. Tiongko, Tiongko, mengapa begitu? Mengapa seakan-akan engkau malah hendak membantu mereka yang hendak menangkap kami? Dia mengeluh sambil menatap pada kakaknya dengan sinar mata sedih. Han Tiong mengerutkan alisnya. Adikku, kemanakah perginya kegagahanmu? Lupakah engkau bahwa seorang pendekar adalah pembela kebenaran, bahwa kematian pun bukan apa-apa asal mati dalam kebenaran? Aku bukan hendak membantu mereka yang ingin menangkapmu, adikku, melainkan membantumu kembali ke jalan lurus seorang pendekar. Marilah kuantar engkau. Biarlah kalau adik Kim Hong tidak mau pergi, sudah sepatutnya kalau engkau yang mempertanggungjawabkan pula perbuatan calon istrimu. Kembali Tian Xin menjadi ragu-ragu. Apabila menurutkan kata kesadarannya, apa yang dikatakan oleh kakaknya itu memang benar. Kalau dia mempertanggungjawabkan semua perbuatannya, apapun akibatnya, maka urusan akan menjadi selesai dan selanjutnya dia tak akan merasa dikejar-kejar dan dimusuhi orang lagi. Akan tetapi pada saat dia melihat wajah Kim Hong yang cemberut, dia pun maklum bahwa apabila dia menuruti kata-kata kakaknya, maka Kim Hong akan menentang dan marah sekali, dan bukan tidak mungkin hubungan antara mereka akan putus sampai di situ saja. Tiongko, kau makilah aku, pukullah aku, suruh melakukan apa saja, akan tetapi jangan menyerahkan diri kepada Kunlun Pai, akhirnya Tian Xin berkata. Han Tiong bangkit berdiri, mukanya berubah menjadi merah, alisnya berdiri dan matanya terbelalak. Xin Te, masih demikian lemahkah engkau? Telah kupikirkan masak-masak dan satu-satunya jalan bagimu agar dapat kembali ke jalan lurus dan membersihkan namamu, hanyalah menyerahkan dan membiarkan dirimu diadili. Akan tetapi Tian Xin sudah mengambil keputusan bulat. Dia menggelengkan kepala dan wajahnya menjadi agak pucat. Sakit sekali hatinya bahwa dia terpaksa harus menentang kehendak kakaknya yang sangat disayanginya, dan yang baru saja dijumpainya kembali setelah lama sekali berpisah itu. Tidak, Tiongko, aku tak akan mau menyerahkan diri kepada Kunlun Pai. Maafkan aku, Tiongko, akan tetapi sungguh aku tidak bisa menyerahkan diri kepada mereka. Xin Te, apakah engkau sudah menjadi seorang penakut? Apa engkau takut menghadapi hukuman? Takut mati? Tian Xin menggelengkan kepalanya. Tidak, aku hanya tidak mau diperlakukan tak adil. Aku tidak merasa bersalah, maka tidak mungkin aku menyerahkan diri seperti orang yang bersalah. Akan tetapi, engkau akan diadili. Pengadilan terhadap pendekar sadis yang dibenci sudah bisa dibayangkan lebih dulu akan bagaimana jadinya. Xin Te, sekali lagi, demi membersihkan nama Chin Ling Pai dan Lembah Naga yang terlibat namanya olehmu, mari ikut aku ke Kunlun Pai. Sekali lagi, tidak, Tiongko, dan maafkan aku. Kalau aku menggunakan kekerasan terhadapmu? Tian Xin tersenyum. Terserah, engkau tahu aku tidak akan melawanmu, aku tidak akan sanggup mengangkat tangan terhadapmu. Akan tetapi engkau harus tahu benar bahwa engkau tidak akan dapat membawaku dan memaksaku ke Kunlun Pai selama aku masih bernyawa. Engkau harus membunuh aku terlebih dahulu sebelum dapat memaksa pergi, Tiongko. Tiongko, mengapa kita harus begini? Dan tiba-tiba Tian Xin menubruk, merangkul dan menangis. Kim Hong memandang dengan wajah pucat dan bengong. Tak pernah dapat disangkanya bahwa kekasihnya, pendekar sadis yang demikian gagah perkasa, berani mati, dan keras hati itu sekarang semua kekerasannya seakan-akan mencair dan menjadi lembek, lunak dan lemah sekali. Han Tiong sendiri merangkul adiknya dan menengadah, mukanya pucat sekali. Kau pun pasti tahu bahwa tak mungkin aku dapat melakukan kekerasan terhadap dirimu, adikku, katanya dengan suara serak penuh keharuan. Akan tetapi engkau pun pasti tahu bahwa tak mungkin aku membiarkan saja namamu berlepotan noda dan membawa pula nama Lembah Naga menjadi tercemar. Apabila memang engkau berkeras tidak mau ikut bersamaku ke Kunlun Pai, nah, selamat tinggal, adikku. Semoga Tian memberkahimu dan engkau dapat hidup bahagia bersama istrimu. Selamat tinggal, adikku, biar aku saja yang akan menebus segalanya, selamat tinggal. Sesudah berkata demikian,
Pemuda itu lalu pergi meninggalkan Tianxin dan Kim Hong yang memandang dengan muka pucat sampai akhirnya bayangan Han Tiong lenyap dari pandang mata mereka. Tianxin menjatuhkan dirinya duduk di atas rumput dan menggunakan kedua tangannya untuk menutupi mukanya. Kesedihan yang teramat besar mencekam hatinya. Dia merasa berduka sekali bahwa perjumpaannya dengan kakaknya yang tersayang terpaksa harus berakhir seperti itu. Kakaknya yang selama ini amat merindukannya, mencintanya, bahkan tak mau menikah sebelum bertemu dengannya. Dia tahu bahwa kakaknya itu terus menunggunya. Bahkan dia tahu pula bahwa kakaknya itu akan mau mengalah untuk mundur dan membiarkan Lian Hong menikah dengan dia. Dia tahu benar akan semua isi hati dan watak kakaknya, tahu akan kasih sayang kakaknya itu terhadap dirinya yang amat mendalam. Kim Hong hanya memandang saja, membiarkan kekasihnya terbenam dalam lamunannya sendiri. Ia pun dapat mengerti akan kesedihan Tianxin. Setelah agak lama, barulah Kim Hong mendekati kekasihnya lalu duduk di dekatnya di atas rumput, memegang tangannya tanpa bicara. Tianxin yang merasa tangannya dipegang dan digenggam kekasihnya, lalu mengangkat muka dan menurunkan tangannya. Mukanya pucat sekali dan matanya agak kemerahan, pipinya masih basah oleh air mata. Mereka saling pandang sejenak, kemudian Kim Hong mengangguk perlahan dan berkata lirih, "Engkau benar, Tianxin. Memang kakakmu itu yang terlalu lemah, mau saja mengalah terhadap orang lain. Terhadap pihak manapun juga, jika mau menang sendiri dan terlalu mendesak, harus kita tandingi, bukannya mengalah dan membiarkan diri dihina." Tianxin memandang wajah kekasihnya lalu menarik napas panjang. "Engkau tidak tahu, Kim Hong. Engkau belum mengenal Tiongko. Dia sama sekali bukan orang lemah, bukan mengalah begitu saja, dan sama sekali tidak takut. Akan tetapi Tiongko selalu bertindak demi kebenaran, dan untuk membela kebenaran ini, dia tidak pernah segan-segan untuk mengorbankan dirinya sendiri. Dia seorang manusia yang gagah perkasa lahir batin, yang berhati tulus dan cintanya amat tulus. Aku khawatir sekali." "Khawatir apa, Tianxin? Aku tidak dapat menduga apa yang akan dilakukannya di Kunlun Pai. Aku hanya merasa tidak enak sekali." "Apa kata-katanya yang terakhir tadi? Selamat tinggal, akulah yang akan menebus segalanya." Nah, itulah yang membuat hatiku merasa gelisah sekali. Kim Hong mengerutkan alisnya. "Lalu, apa yang akan dilakukannya?" "Kita harus membayangi dia, Kim Hong. Aku harus melihat apa yang akan dilakukan oleh Tiongko. Kalau sampai terjadi sesuatu dengan dirinya, karena aku, maka selama hidupku aku akan menderita penyesalan batin yang lebih hebat daripada kematian. Marilah kita bayangi dia dan lihat apa yang akan dilakukannya." Kim Hong hanya mengangguk tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Keduanya segera bangkit, kemudian berlari cepat mengejar Han Tiong, menuju ke Kunlun San. Para tokoh Kang Ou telah mulai berdatangan di Kunlun Pai. Undangan dari sebuah partai persilatan seperti Kunlun Pai tentu saja merupakan peristiwa besar, hingga memperoleh perhatian dari mereka yang diundang. Apalagi di dalam undangan itu Kunlun Pai dengan terus terang menyatakan bahwa pertemuan antara para tokoh pendekar itu dimaksudkan untuk membicarakan tentang sepak terjang pendekar sadis yang namanya sudah sangat menggemparkan seluruh dunia persilatan itu. 1 hari sebelum hari yang ditetapkan, di Kunlun Pai sudah hadir belasan orang tokoh pendekar dari berbagai aliran. Kui Im Tosu, ketua Kunlun Pai, didampingi oleh sutenya yang menjadi wakilnya, yaitu Kui Yang Tosu, telah menyambut dan menemani para tamu yang datang awal itu di ruangan tamu yang luas itu. Di antara belasan orang tamu yang sudah datang itu terdapat pula 3 orang Santung Sam Lo Eng, 3 pendekar tua dari Santung, serta Hua Xiong Wesio, tokoh Wesio Xiao Lim Pai. Mereka ini bersama dengan Kui Yang Tosu pernah menemui pendekar sadis untuk menegur pendekar itu karena telah membunuh Toan Ong Ya di kota raja. Di samping 4 orang pendekar itu, telah hadir pula beberapa orang yang benar-benar merupakan pendekar yang sangat dihormati serta disegani orang, antara lain Lo Pasan yang berjuluk Hui Tusian, Dewa Golok Terbang, seorang pendekar yang terkenal gagah perkasa bertubuh tinggi besar dan bermuka merah. Pendekar ini terkenal sekali di daerah pantai lautan Po Hai. Tian Heng Losu,
Kakek tinggi kurus bertongkat bambu kuning berusia 60 tahun lebih, ketua Butong Pai yang berkenan datang sendiri karena selain dia ingin mendengar tentang pendekar sadis, juga ketua Butong Pai ini ingin bertemu dengan para pendekar. Juga hadir pula Liang Sim Cianjin, yaitu seorang pendekar yang terkenal sebagai seorang Bunbu Coan Jai, ahli silat dan surat berusia 65 tahun. Pakaian pertapa ini seperti petani, bercaping lebar dan sikapnya halus. Tubuhnya kecil kurus sama sekali tidak membayangkan bahwa dia memiliki kepandaian yang tinggi. Kehadiran ketua Butong Pai, juga dari perkumpulan-perkumpulan besar semacam Xiao Lim Pai, Butong Pai, Tai San Pai dan lain-lain tentu saja membawa beberapa orang anak murid yang kini berkumpul di lain bagian karena kini kedua orang ketua Kunlun Pai itu sedang menyambut para tamu yang sejajar atau setingkat dengan mereka berdua. Maka keadaan dalam kamar tamu yang cukup luas itu sangat meriah, akan tetapi pembicaraan terjadi dengan serius. Bagi teman-teman yang menyukai video ini, silahkan subscribe, share, and like. Jangan lupa nyalakan bunyi loncengnya untuk mendapatkan video-video terbaru dari kami, agar kami terus bersemangat dalam membuat video-video yang menarik. Mohon maaf kalau masih banyak kesalahan di sana-sini. Semoga kedepannya kami bisa lebih baik lagi. Terima kasih.